Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, Ibu berharap semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pendalaman materi kelas 3, tema 5 tentang cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, muatan pelajaran PPKM. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman kekayaan daerah. Nah, bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Kira-kira apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat yang memiliki banyak perbedaan satu sama lain dalam berbagai bidang. Nah, dalam satu lingkup masyarakat, pasti setiap perorangannya itu berbeda-beda, entah itu agama atau suku. Ada yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya. Nah, karena Indonesia itu tidak hanya satu pulau, melainkan banyak sekali pulau. Nah, di sini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan lainnya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih kira-kira Bhinneka Tunggal Ika itu? Iya, berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Kita harus menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitar kita, entah itu warna kulit, suku, agama, dan kebudayaan. Nah, ini adalah lambang dari Bhinneka Tunggal Ika. Biasanya, lambang ini ada di depan kelas atau ada di ruang kepala sekolah. Biasanya di setiap satu kelas pasti ada Garuda lambang Pancasila dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita harus bangga dengan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena dengan keberagaman tersebut bangsa Indonesia menjadi sangat kaya akan kebudayaan. Nah, selanjutnya yaitu bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Nah, Indonesia banyak sekali yang memiliki suku-suku. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kira-kira suku apa saja sih yang kalian ketahui? Di sini ada berbagai banyak suku, terutama di Indonesia. Nah, ada suku Gayo, suku Baduy, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Asmat, suku Bugis. Nah, ada juga suku Pakpak dari Sumatera. Ada juga, suku Batak ini juga dari Sumatera. Lalu ada suku Flores dari Nusa Tenggara Timur, suku Minahasa dari Sulawesi Utara, suku Sangir dari Sulawesi Utara, dan suku Toraja juga dari Sulawesi. Nah, dari Maluku itu ada suku Ambon. Nah, jika dari Papua ada suku Ternate, suku Tidore, suku Bauzi, dan lain sebagainya. Bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Karena Indonesia terdapat banyak sekali suku, maka banyak juga tarian-tarian daerah dari berbagai macam suku tersebut. Tarian mana saja sih yang kira-kira kalian ketahui? Ada tari gong, tari piring, tari jaipong, dan lain sebagainya. Ini adalah daftar dari nama-nama tari daerah. Nah, ada tari Saman dari Aceh, tari Kecak dari Bali, tari Kapur Sirih dari Jambi, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Wayang Ponorogo dari Jawa Timur, tari Poco-Poco dari Maluku Utara, tari topeng dari Betawi,
Lalu tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan tari Andun dari Bengkulu, tari Bendelong dari Lesung dari Banten, dan tari piring dari Sulawesi Barat. Selain tari-tari daerah ini yang ada di list ini, juga ada loh tari-tari yang lainnya, seperti tari Yapong itu dari Jakarta, tari Legong itu dari Bali, lalu tari Saudati itu dari Aceh, tari Jaipong itu dari Jawa Barat, tari Merak juga dari Jawa Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Kendalen dari Jawa Tengah, lalu selain tari Reog Ponorogo yang dari Jawa Timur, juga ada tari Remo yang juga dari Jawa Timur. Nah, tari Cangget dari Lampung, tari Lenso dari Maluku, lalu tari Parang atau Soya-Soya dari Maluku Utara, lalu tari Selamat Datang dari Papua Timur, tari Payung dari Sumatera Barat, dan tari Bedaya itu dari Yogyakarta, tari Tortor itu dari Sumatera Utara, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, selain tari daerah, keberagaman juga ada keberagaman kebudayaan. Nah, ada keberagaman kebudayaan kebu-kebuan. Nah, itu dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, yang ini Rokatase dari Madura. Biasanya Rokatase ini adalah tradisi untuk wujud syukur kepada samudra atau laut. Nah, di sini masyarakat Madura melakukan Rokatase atau kebudayaan Rokatase ini untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, hasil panen laut yang melimpah. Nah, tradisi ini juga bermaksud agar memohon berkah dan keselamatan untuk orang-orang yang bekerja di laut, terutama para nelayan. Nah, di sini dalam Rokatase ini perahu-perahu nelayan dihias sedemikian rupa. Banyak makanan-makanan yang nantinya akan dihanyutkan ke dalam laut, seperti kue basah, kue kering, nasi, uang, kepala kambing mentah, sama anak ayam yang diikat, dan lain-lain. Yang nantinya itu semua akan dihanyutkan di laut tersebut. Nah, jika kebu-kebuan ini itu adalah suatu upacara adat yang berubah atau menyamar menjadi kebo atau menyamar menjadi kebo. Nah, sesuai dengan namanya itu kan kebu-kebuan, jadi mereka berubah menjadi kerbau. Tapi kerbau ini bukan menggunakan kerbau sungguhan, tapi manusia yang berubah menjadi kerbau. Nah, setelah itu upacara ini sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Nah, tepatnya pada abad ke-18. Kebo-keboan ini biasa dilakukan di awal bulan Suro penanggalan Jawa. Tujuan dari upacara adat ini itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang melimpah, dan merupakan doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah juga. Nah, biasanya kan ini diadakan di Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dan juga masyarakat di sekitar. Nah, tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Entah itu tentang suku, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Tolong-menolong itu dapat dilakukan di mana saja, entah itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, masyarakat, ataupun dimanapun kita berada.
Misalkan di rumah kita membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu juga dapat dikatakan tolong-menolong. Sekarang kita sebaiknya harus membantu semua orang yang membutuhkan bantuan tanpa melihat perbedaan suku, agama, maupun sosial. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan persatuan dan kesatuan yang kuat. Nah, di sini ada gambar seorang bapak yang jatuh ke dalam kali karena dia tidak fokus dalam mengendarai becaknya dan dibantu oleh 2 orang anak yang sedang berjalan di pinggir jalan tersebut. Nah, yang gambar kedua ini yaitu gambar tolong-menolong yang biasanya disebut dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar 2 minggu atau 1 minggu sekali. Nah, agar menjaga lingkungan di sekitar kita, agar tetap bersih dan nyaman dilihat, agar sehat juga. Nah, dalam gotong royong ini biasanya mereka semua tidak memandang entah itu suku, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Nah, mulai sekarang kita jika menolong seseorang tidak boleh melihat latar belakang orang tersebut, harus dengan secara ikhlas dari dalam hati kita. Baik, sekarang pelajaran PPKN di kelas 3 tema 5 tentang cuaca, subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia sehari-hari cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.